Ratusan relawan komunitas Ciliwung Depok melakukan aksi susur dan bersih sungai di kawasan Kali Ciliwung Depok, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kegiatan ini dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan. Sebanyak 203,6 kg sampah yang berada di sepanjang 5 km di kawasan Sungai Ciliwung, Beji, Depok berhasil diangkut. Warga sekitar bantaran Kali Ciliwung juga diajak untuk tidak membuang sampah di kali. Sementara menurut Dirjen KLHK Sigit Reliantoro, kegiatan bersih sungai tidak hanya di Ciliwung, tapi nantinya akan dilakukan di daerah lain juga. Karena gerakannya ini berasal dari masyarakat, maka kebersihan sungai akan menjadi lebih cepat lagi, karena masyarakat sendiri yang menjaga. Acara hari ini tentunya salah satu bentuk kepedulian kami bersama Kementerian KLHK bagaimana bisa mengelola air dengan baik. Sehingga kami dengan melihat Sungai Ciliwung, apa yang harus dilakukan, ya ini bisa menjadi motivasi yang baik untuk kami mengelola air di Blok Rokan. Tempat pemrosesan kompos atau TPK Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dipergunakan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah-sampah yang datang dari 4 kabupaten kota sejak 2006 atau setahun setelah tragedi longsor di TPA Lewi Gajah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaning Tias mengatakan, berdasarkan kajian optimalisasi, semestinya sejak 2017, TPK Sarimukti sudah berhenti melayani pemrosesan sampah. Namun karena tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional di Legok Nangka belum beroperasi, maka TPA Sarimukti terus-menerus melakukan perpanjangan masa operasional. DLH juga telah mengajukan perluasan area TPK Sarimukti seluas 6,3 hektar untuk dapat menampung sampai hingga 2025 dengan anggaran mencapai 37,7 miliar rupiah. Kota Bandung sebagai penyumbang sampah terbesar di TPK Sarimukti berkomitmen untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPK Sarimukti atau TPPAS Legok Nangka melalui 2 cara. Pertama, meningkatkan kembali program kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah di tingkat masyarakat, serta mengoptimalkan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST. Dan nanti di tahun ini ada beberapa lokasi yang kita akan jadikan pengolahan sampah. Untuk RDF ini bisa dijadikan pengganti batu bara gitu ya. Hal itu menjadi sesuatu hal yang positif. Satu sisi kita mengurangi sampah ke TPA, sisi lain itu akan menjadi sumber energi baru. Pengamat lingkungan dari gerakan Zero Waste Cities, Anilawati Nur Wahidin mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah. Perlu ada pendampingan yang dikombinasikan dengan aturan hukum secara jelas dan tegas, sehingga masyarakat mau melakukan pemilahan dan pengurangan sampah secara mandiri. Termasuk perlu jelas juga untuk masyarakat kalau dia melakukan sesuatu, misalkan memilah sampah di rumahnya, atau juga buat produsen kalau dia bikin kemasan yang lebih ramah lingkungan, apa sih dalam tanda petik keuntungan yang dia dapatkan, dan untuk yang tidak mau melakukan, apa sih kemudian sanksi yang akan dia dapatkan. Ini semua perlu menjadi jelas sebelum akhirnya proses edukasi pun itu tetap perlu dijalankan. Yang sekarang sudah berjalan itu sudah baik, nanti bisa ditingkatkan, kita kombinasikan dengan aturan yang jelas, kemudian penegakan hukum yang jelas juga gitu. Itu semua tuh akan mendukung pengelolaan sampah kota secara keseluruhan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pada 2025 secara nasional terjadi 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.